Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur sebangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Terbaru dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani saat berada di Brebes malam tadi, bahwasanya menekankan terkait dengan bagaimana maraknya sekarang ada daerah-daerah penolakan terhadap seseorang yang mengadakan konser sholawat. Karena sosok yang akan manggung di dalam bersolawat tersebut selalu membelokkan syair-syair yang sudah waton, termasuk syair Jalal Waton saat manggung di Malaysia. Rizik Syihab, gurunya NU. Dan masih banyak lagi, sehingga banyak sekali daerah-daerah yang menolaknya. Harapannya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani, jangan sampai penolakan ini adalah menjadi kebablasan. Maka mengkritisi, menolak boleh, tapi jangan ribut dengan orang-orang sebatur. Dalam artian orang-orang sendiri, tanpa mengindahkan bagaimana perjuangan dan marwah perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Banyak hal yang disampaikan terkait bagaimana PWI Pusat sedang menggodok sebuah mandataris mengenai keadministrasian sebuah pengurus organisasi agar tertib bagaimana organisasi itu berjalan di atas hukum dan undang-undang yang berlaku seperti anggaran dasar dan rumah tangga, serta bagaimana untuk suatu organisasi dalam gerak satu komando. Untuk itu Kiai Madudin Usman Al-Bantani juga banyak menyinggung mengenai bagaimana PWI Laskar Sabilillah ini jangan jauh-jauh dari Nahdlatul Ulama, terutama bagaimana PWI Laskar Sabilillah selalu untuk menjaga kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nusantara, jangan sampai ada gangguan-gangguan yang berarti terkait dengan dakwah-dakwah beliau, bagaimana beliau menjadi guru ngaji, harus selalu ikut mengawasi keberadaannya agar tidak lagi terjadi seperti pendawiran-pendawiran yang terlalu menindas kepada mereka. Penekanan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani begitu apik, sehingga mudah dicerna, mudah dipahami, ya, bagaimana masyarakat harus ikut disadarkan. Jangan sampai hanya ribut, gerudak-geruduk ke sana kemari, tapi ikannya nggak kecapek. Airnya keruh, ikannya nggak kena. Bagaimana mereka mendapat ikannya, tapi airnya tidak keruh, dengan cara pemahaman mengenai perjuangan Wali Songo Indonesia disampaikan ke akar rumput, sehingga nantinya mereka yang mempunyai panggung-panggung yang notabene hanya membesarkan dirinya, memuliakan dirinya lewat keagungan mengaku dunia Rasul, ceramah-ceramah khurafat, ya, yang tidak masuk akal, buean-buean ceramah-ceramah yang menjual surga akan terkikis dengan sendirinya atas pemahaman-pemahaman para pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah menyadarkan masyarakat di titik terendah. Tidak berlama-lama, mari kita simak bagaimana Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani menyampaikan hal tersebut. Sekali lagi lah, mohon maaf NKRI Hargamati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Resolusi jihad bahwa setiap orang yang ada di lingkaran 85 km ukuran sekarang, dulu 94 km ukuran hitungan dari Mbah Hashim, dari Surabaya wajib untuk berperang mengusir Belanda dan sekutu.
Dan inilah semangat yang dibawa hari ini oleh PWILS untuk ikut serta senantiasa menjaga tanah Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia dari rongrongan-rongrongan orang yang ingin memecah belah. Karena PWILS adalah lahir dari putra-putri Nahdlatul Ulama, maka garis perjuangan PWILS adalah mengikuti garis perjuangan Nahdlatul Ulama yang moderat, yang santun, yang mengedepankan cinta kasih. Kita tidak boleh di dalam mengaspirasikan aspirasi kita menggunakan gaya-gaya yang di luar akhlak-akhlak Nahdlatul Ulama. Kita boleh untuk tidak sependapat, tetapi kita tidak boleh menunjukkan arogansi. Karena perjuangan Wali Songo Indonesia membawa nama Wali Songo, di mana Wali Songo itu mengajarkan agama Islam yang penuh dengan kesantunan, maka kesantunan ini yang harus untuk dijadikan modal perjuangan dan model pergerakan. Tidak boleh kita hanya gara-gara membalas orang yang melarang kita untuk datang ke suatu kota, kemudian kita menggunakan hal cara-cara yang sama. Kita boleh menolak kehadiran orang yang dianggap bahwa dia tidak sepaham dengan Nahdlatul Ulama, tetapi hanya sebatas menyampaikan pendapat. Tidak boleh kemudian kita lebih daripada itu. Kalau ada sebuah kabupaten mengundang misalnya selawatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang di dalam syair-syair dan narasinya ada yang merugikan kita warga Nahdlatul Ulama, maka kita boleh mengeluarkan pendapat bahwa kita menolak kehadirannya. Apalagi kalau acara itu menggunakan dana-dana pemerintah daerah sampai ratusan juta. Lebih baik kita mengawasi atau mempertanyakan dari mana itu uang. 500 juta hanya untuk selawatan model begitu. Betulkah uang itu semuanya untuk acara selawatan itu? Lebih baik PWI fokus terhadap bagaimana menyadar kepunyai mental terjajah. Umat Islam tidak boleh lagi memiliki mental budak. Kita ini adalah hamba, hanya hambanya Allah, bukan hamba manusia. Dari orang-orang yang menjual bahwa dirinya adalah orang mulia, apalagi kemuliaannya bukan karena ilmu, bukan karena takwa, tetapi dia menjual-jual sebagai keturunan Nabi. Padahal ketika ditanya mana dalilnya, enggak punya dalil. Mana buktinya, enggak punya bukti. Mana sejarahnya, enggak punya sejarah. Mana hasil tes DNA-nya, tidak punya hasil tes DNA. Bahkan ada yang sudah tes DNA-nya melenceng kemana-mana. Lebih baik kita sadarkan umat Islam dari bahaya pengakuan sebagai keturunan Nabi tanpa terkonfirmasi, daripada kita sibuk untuk mengeluarkan energi dan tenaga menolak
dengan hal-hal yang merugikan. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena garis perjuangan kita, garis perjuangan yang penuh dengan cinta, garis perjuangan yang penuh dengan toleransi, garis perjuangan yang penuh dengan kasih sayang kepada umat. Kita hadir di tengah masyarakat untuk mereka. Kita hadir kepada masyarakat karena ingin kita membebaskan mereka dari mental-mental terjajah, dari mental-mental budak, bahwa kalau kita pengen masuk surga kita harus menjadi budak mereka dan mengakui bahwa mereka adalah cucu Nabi. Padahal tes DNA melenceng dengan dinti. Iki ibu-ibu sing kudu dinomor sijikaken. Bukan kita kemudian malah sibuk atau ribut sebatur, ribut sedulur. Kita orang-orang yang diangkat oleh Allah sebagai pejuang untuk memperjuangkan mereka, mengangkat harkat derajat mereka, umat Islam. Dengan itu kemudian kita mau untuk ribut dengan orang yang kita perdekakan, kita ajak itu. Ini jangan sampai. Itu hal demikian ini perlu untuk kita sampaikan karena melihat perkembangan giroh daripada PWI di mana-mana yang luar biasa. Saya takut ada orang-orang yang kemudian keluar dari garis komando, toleransi, kesantunan dan moderatisme. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Biliahsi. Tepuk tangan. Seluruh laskar duduk di depan ini nanti. Duduk biar mendengarkan. Aja bareng ketua umum ceramah ngerokok nih ke anak. Kami lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afuna fil ard takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat thayyibati la'allakum tashkurun. PWI, laskar-laskar, wadhkuru, ingatlah id antum qalilun, ketika kalian dulu masih sedikit, mustad'afuna fil ard, lemah, takhafuna ay yatakhattafakumun nas, takut dipersekusi, fa'awakum, maka kemudian Allah memberi kalian tempat, yaitu Perjuangan Wali Songo Indonesia. Wa ayyadakum binasrih, dan Allah kuatkan kalian dengan pertolongan Allah. Setiap anak acara PWI barokah, mau udan ora sida udan, mau order duit dadi ake duit, mau laka panganan dadi ake panganan.
Ini yang kita rasakan setiap acara PWI. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberi kalian rizki dari yang enak-enak. Ada anggur tuh, ada pisang, ada jeruk, ana cau, mau pisang ku cau. Untuk apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ketika sekarang PILS sudah begini besar, seluruh pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan ini akan menyusul. Jangan sampai kita kemudian mempunyai perasaan-perasaan yang tidak sesuai dengan jati diri PWILS sebagai pejuang-pejuang umat Islam, penjaga Indonesia, dan penjaga para kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Ini harus terus diingat. Nahdlatul Ulama adalah rumah besar kita. Nahdlatul Ulama adalah cahaya yang telah diwariskan oleh Wali Songo. Kemudian sekarang PWILS hadir untuk menambah kekuatan Nahdlatul Ulama. Tidak boleh ada kesempatan musuh untuk menghadap-hadapkan Nahdlatul Ulama dan PWILS. Jangan berikan kesempatan sedikit pun kepada musuh-musuh Nahdlatul Ulama untuk melemahkan Nahdlatul Ulama, kemudian membenturkan Nahdlatul Ulama dengan PWILS. Orang-orang musuh-musuh NU hari ini panas kupingnya ketika sudah tahu bahwa PWILS diterima di masyarakat. Lidahnya tajam kepada NU, sekarang lidahnya menjadi keluh. Mereka yang biasa menghina kiai-kiai NU, ketika sudah ada PWILS, mereka tidak akan lagi berani menghina kiai NU. Sebelum ada PWILS, mereka berani untuk merubah sejarah NU. Setelah ada PWILS, jangankan mereka merubah, nyenggol sedikit saja bendera NU, mereka akan berhadapan dengan kesatria-kesatria PWILS. Sebelum ada PWILS, mereka hina keputusan Nahdlatul Ulama. Setelah ada PWILS, mereka rame-rame menyanjung-nyanjung Nahdlatul Ulama, menyanjung-nyanjung kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Sebelum ada PWILS, setiap ada acara yang di situ ada gambar Mbah Hasim, ada gambar Bahlawi, maka dulu gambar Mbah Hasim dibikin kecil, gambar Bahlawi yang gak bisa ngaji dibikin besar. Setelah ada PWILS, mereka Bahlawi yang mau mengadakan acara mengambil gambar Mbah Hasim, tidak ada lagi yang berani menjadikan gambar Mbah Hasim lebih kecil daripada Bahlawi. Ini kenyataan. Tapi kalau dengan gambar bupati, mereka masih berani. Bupati yang jadi bupati habisnya miliaran. Yang dia jadi bupati harus kampanye bertahun-tahun mempersiapkan diri. Kemudian bikin acara sholawatan.
Ini gambar bupatinya kayak tuyul, gambar Habib Syekhnya kayak raksasa. Yang bikin siapa itu? Yang bikin bukan orang bupati, yang bikin itu sendiri tukang-tukang marawisnya. Mauan dia itu bikin gambar sendiri begitu besar, gambar orang lain kecil, itu ada maknanya. Makna kesombongan datiah diri mereka, bahwa diri mereka lebih besar daripada orang lain. Gambarnya saja mereka harus lebih besar dari siapapun, walaupun pangkatnya cuma tukang kecrek selawatan. Bupati itu banyaknya doktor, bupati itu orang pintar, bupati itu menguasai suatu kabupaten. Kadang satu kabupaten kalau di Banten ada yang 1,5 juta orang, ada yang 3 juta seperti Kabupaten Tangerang. Tapi dikalahkan oleh tukang kecrek solawatan, gambarnya seakan dia lebih besar, padahal dia datang dibayar oleh uang pemerintah daerah. Dia datang dibayar oleh uang-uang rakyat. Ini yang harus menjadi perhatian PWI. Pertanyakan, karena apa kamu gambarmu lebih besar daripada Mbah Hasim? Kalau masih ada yang berani. Coba yang gambarnya digedein itu oleh mereka dalam banner-banner, pangkatnya seperti apa? Baca kitab Fathul Mu'in bisa ora? Dikirnya dia kuat seberapa puluh ribu, ngadu kuat dikirnya. Kadang-kadang kesombongan Jatiyah ini kita bisa lihat hanya dari cara bikin banner, dari gambar-gambar yang mereka sebarkan di hadapan publik. Untuk apa? Untuk mengatakan kami lebih mulia daripada kalian. Itu setahun 2 tahun lagi kamu semua orang-orang yang merasa sombong itu akan menarik semua akhlak-akhlak kalian, dan kalian akan rasakan betapa pencerahan masyarakat Nusantara ke depan akan menjadi beban bagi setiap orang yang sombong-sombong secara Jatiyah seperti kalian. Masyarakat Nusantara akan sadar bahwa dirinya bangsa yang besar, bangsa yang penuh dengan keagungan. Tidak boleh ada yang menghina bangsa Nusantara, walaupun hanya dari meletakkan foto di dalam banner. Ini meletakkan foto dalam banner itu menunjukkan kesombongan. Mereka yang bikin bannernya, mereka yang besarkan diri mereka sendiri, kemudian mereka kecilkan kiai-kiai kita, sehingga nanti masyarakat akan merasa Mbah Hasim yang begitu luar biasa mengarang banyak kitab kuning, kemudian dapat dikalahkan tukang kecrek dari Baklawi. Ini warga NU kita harus semuanya mulai waspada. Ini adalah sebuah program jangka panjang sehingga masuk ke dalam sanubari masyarakat kita bahwa memang mereka besar, padahal mereka itu tidak mengerti ilmu agama. Mbah Hasim muhaddis, Mbah Hasim ahli falak, Mbah Hasim ahli usul fikih, Mbah Hasim ahli fikih, Mbah Hasim segala ilmu, tetapi kemudian tidak dihargai dalam peletakan banner-banner itu hanya karena mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Dulu mereka aman, sekarang mereka tidak aman. Kenapa? Karena tes DNA-nya terbukti melenceng. Mereka Baklawi ini bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Siki mabu ake sing palsu. Banser ana sing palsu, tuku kelambi be orang milu diklat. PWI ana sing palsu. Mesen kaos PWI ning Shopee. Ligane orang milu terdaftar ning tingkat DPC, ora terdaftar ning tingkat DPD, ora terdaftar ning tingkat DPW. Wong pusat ora weruh, tapi deke nggo kaos-kaos PWI mending dekene sholat tahajud maka deleng. Iki menyopet. Karena ini PWI sekarang ini kaos yang paling laris di Shopee kaos PWI LS. Kaos PWI LS Tanjung Kimpul, laris Tanjung Kimpul. Aja-aja Balawi sing dagang. Balawi dagang kaos PWI LS. Kenapa itu? Karena orang masyarakat seneng dengan PWI, pada pengen beli kaos PWI. Tidak apa-apa, walaupun mereka bukan anggota PWI, boleh untuk menggunakan kaos PWI asal ketika dinggo ajang sing ngisin-ngisinaken gawene. Aja nyopet kaos PWI, bonceng rangdang go kaos PWI. Analah kaki, tolong laskar, lamun bonceng rangda diuculi dingin, diuculin ganti kaos banser maning, aja maning kaos banser Sakaryon apa iki Losari. Waduh, bahaya. Di mana-mana ini sekarang sedang menunggu PWI pengen dilantik. Wis weruh ketua umum karo wakil ketua umum orde duit. Tekan ning Kalimantan, ning Jepang, ning Malaysia ngakune. Dheweke orde duit maning ngakune pengen doang diparani. Ya pada orde duit megah hati ga. Ikan orde duit, kita orde duit. Ini Malaysia pengen ada perwakilan PWI. Dari Jepang pengen ada perwakilan PWI. Maka kemudian kita bentuk yang namanya pengurus PWI khusus. Jadi PWI itu ada PWI khusus, ada PWI istimewa. PWI khusus adalah PWI perwakilan luar negeri. Kalau PWI istimewa adalah PWI yang dibentuk di keraton, kesultanan, kerajaan masa lalu yang sekarang ada pengurusnya. Kemudian di pesantren-pesantren dan padepokan-padepokan ini boleh membentuk PWI khusus yang disebut PWI istimewa. Nah ini Bapak Ibu hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kenapa banyak ibu-ibu saya ngomong PWI, karena saya yakin iki lakine PWI. Jadi lamun lakine anak perlu acara PWI didoakan baik, insya Allah barokah dunia dan akhirat. Nah, kembali lagi itu kemarin itu ada sedikit salah paham di Demak. PWI luar biasa di Demak, 10.000 pasukannya. Tapi rupanya kurang komunikasi dengan PCNU. Akhirnya ada miskomunikasi. Wajar. Kenapa? Karena PWI ini semangatnya lebih besar daripada prosedurnya. Semangatnya luar biasa. Makanya di pusat sendiri ini ketum membentuk yang disebut mandataris ketua umum untuk tata kelola organisasi. Kenapa? Karena semakin besarnya PWI hari ini memerlukan penguatan organisasi yang kuat.
Akhirnya saya ditugaskan oleh Ketua Umum, nanti akan memberikan sambutan ceramah agama untuk kita semua, untuk ikut mengurus tata kelola organisasi dari segi prosedur dan mekanismenya. Kenapa? Untuk masa depan anak cucu kita, agar apa? Agar senantiasa ajaran Wali Songo mendampingi Nahdlatul Ulama yang lebih progresif dari Nahdlatul Ulama secara pergerakan, dan lebih khusus ini al-akhas, ini al-a'am Nahdlatul Ulama. Kita lebih khusus untuk bagaimana kita menjaga ulama-ulama kita dari bahaya Ba'lawi ini, nasaban wa harokatan. Ini yang lebih khusus. Kenapa perlu adanya PWILS? Kenapa nggak cukup Nahdlatul Ulama? Toh pengurusnya semua banyaknya surya-surya NU itu di Pulau Jawa. Pengurus-pengurus PWILS banyaknya surya-surya NU. Bahkan ada yang masih aktif sebagai ketua PCNU. Kenapa tidak cukup hanya dengan NU? Karena NU sudah mempunyai banyak tugas penting. Mikirin sikus dudu mikirin Indonesia doang, Bu. Mikirin wis dunia. NU sedang memikirkan dunia. Bagaimana dunia kembali memiliki titik harmonisasi. Bagaimana ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, bahwa manusia ini sebenarnya adalah satu keturunan. Semua manusia ini adalah anak-anak daripada Nabi Adam alaihissalam. Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Palestina? Kenapa harus ada peperangan antara Rusia dan Ukraina? Kenapa harus ada peperangan antara Israel dan Yaman hari ini? Kenapa harus saling bunuh-membunuh? Nahdlatul Ulama sedang mencari format terbaik bagaimana mencari titik harmonisasi dunia. Ini tugasnya Nahdlatul Ulama. Nah, tugasnya PWI dalam negeri sekarang. Kita harus ngurus-ngurusi Palestina dingin. Urusi masalah makam palsu masih akeh. Kini Brebes ki akeh kiai-kiai ki rubah nasabe dadi bin Yahya. Ini PWI Brebes harus betul-betul waspada, tengok kanan tengok kiri. Jangan sampai ada makam-makam leluhur kita seperti Mbah Mualim, Mbah Angkawijaya, kemudian nasabnya melenceng tidak kepada orang-orang Brebes. Nanti kemuliaan dan kehormatan orang Brebes direbut orang. Jadi nasab ini penting, bapak-bapak lan ibu-ibu. Cire uang kenapa sih mikir-mikiri nasabe uang? Lah nasabe uang sing dipikiri itu karena berhubungan karo kemuliaan kita sebagai bangsa Indonesia. Siji ngaku turunan Nabi, orang terbukti turunannya Nabi. Kerorong ngaku-ngaku makam-makam leluhur kita sebagai keturunan dewek, kan muter-muter ngacak-ngacak iki. Wisana makam palsu siki anak jatman palsu mani. Pengen cuma anak makam palsu siki anak jatman palsu. PBNU sudah bikin kongres, dia mau bikin kongres lagi, itu arane jatman palsu. Lengakune NU masih mau ikut-ikut zaman palsu, ki bakal kewalat saking NU itu. Orang-orang NU yang jatmannya adalah jatman PBNU yang sudah melaksanakan kongres di Donohudan, kemudian nanti ada jatman palsu ingin mengadakan kongres lagi, dia ikut, maka ke NU-annya bubar otomatis. Orang usah dibubar-bubarakan ku mau sindik pendewekin bila kakaitan karo NU. Bubar dewekan iku marah. Pin sinonong melotot-melotot ningkakan ya apa jawane?
melotot mekono. PWI aman kan? Ya siki aneh ya tarekat palsu anak. Tarekat palsu anak, sanad palsu anak, silsilah palsu anak, makam palsu anak, nasab palsu anak, siki jatman palsu anak maning, akhir temeng sing palsu, uang palsu anak, rabi palsu anak. Rabi palsu tuh rabi itu dibonceng-bonceng. Rabi palsu makin neraka itu ngenggone kaos PWI pisan double neraka nega kumah ngenggo kaos PWI dibonceng-bonceng bonceng randa double neraka itu. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah iki masalahnya kenake. Kenapa? Karena kita memiliki pemimpin presiden seperti Pak Prabowo yang mempunyai jangkauan pemahaman geopolitik yang luas, juga geostrategis yang mantap. Coba lihat Pak Prabowo di luar negeri. Beliau berani untuk berpidato begitu tajam di hadapan pemimpin-pemimpin dunia. Bagaimana pembelaan Bapak Prabowo terhadap Palestina, bagaimana kritikan Bapak Prabowo terhadap negara-negara yang mayoritas muslim. Kenapa mereka tidak mempunyai persatuan sehingga melemah kekuatan negara-negara Islam di hadapan Israel yang hanya sekabupaten Cirebon, padahal negara-negara Islam itu banyak. Tapi kenapa menghadapi Israel itu sangat sulit untuk menolong teman-teman saudara-saudara kita di Palestina? Itu dikritik oleh Bapak Prabowo, presiden kita. Bangga kita mempunyai presiden yang berani menyuarakan suara hati kita bangsa Indonesia yang senantiasa bersama Palestina dalam perjuangan memerdekakan Palestina. Nah, ini semangat ini harus kita ambil kesempatan untuk seluruh laskar PWI mempunyai semangat yang sama, yaitu semangat keberanian. Walaupun orang berani itu ada resikonya.